Oh, orang sangku apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kami sedang berada di Desa Kebun Tinggi. Dari Pekanbaru Riau, amat sangat jauh sekali. Mobil yang bisa masuk kemari hanya 4x4. Di belakang kita ada masjid kayu, luar biasa, cantik, indah. Kalau siap nanti, mari kita selesaikan bersama melalui program wakaf pembangunan masjid. Nama masjidnya Nurul Azhar, mengambil barokah kemuliaan Al-Azhar Syarif Kairo Mesir. Mari kita support pembangunan masjid Nurul Azhar Batu Tilam melalui rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya 147, 6-nya 7 kali, 6666666. Sekali lagi, Bank Syariah Indonesia 147, 6666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan di kode transfer 25 di akhir nominal transfer. Kontak nomor ini untuk memastikan. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan dia satu tempat di surga. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba dia awak tak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan diputik kayu yang layu. Sudah lama pergi berceramah, baru inilah duduk di atas kayu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Luar biasa semangat dari Ustadz Almab pagi ini, menggugah kita. Apapun yang terjadi, motivasi yang terkuat bangkit bukan dari luar tapi dari dalam diri kita. Membangkitkan motivasi itu adalah dengan sholat malam, baca Quran. Kata beliau, cuman ada sedikit yang perlu saya koreksi, saya luruskan. Kata beliau, sholat nomor 1 itu sholat nomor 2 Bu ya. Nomor 1 itu syahadat. Maksudnya apapun yang terjadi, sholat jangan tinggal. Jadi suatu ketika dalam satu perjalanan datanglah seorang anak muda, berbisik ke saya di pesawat, Ustadz, saya anak Pak Anu. Oh, Pak Bupati, di mana Bapak itu sekarang? Lama sakit Pak Ustadz. Terus sekarang udah meninggal. Jadi sebagai seorang kepala daerah, pemimpin baik, tapi banyak orang pedalaman desa terpencil yang tak tersentuh oleh dakwah. Padahal kalau mau dengan kekuasaannya yang ada di tangannya waktu itu, Kementerian Agama bisa dikerahkan penyuluh-penyuluh untuk masuk. Lalu kemudian APBD bisa diarahkan melalui dinas sosial. Bisa dibuatkan bangunan rumah untuk guru dan lain sebagainya. Lalu kemudian Basnas bisa dihidupkan. Karena Basnas kabupaten kota provinsi itu di tangan kepala daerah. 5 tahun, 10 tahun, 2 periode kekuasaan di ujung jari bisa dipakai untuk dakwah ke pedalaman desa terpencil. Kenapa itu tidak terwujud? Saya husnuzon. Uzkuru mahasina mautakum. Orang sudah meninggal itu sebut yang baik-baik. Saya husnuzon karena sibuk dengan birokrasi. Kita tahu menjadi kepala daerah itu sibuknya luar biasa, dan tidak ada ustadz yang pernah mengarahkan. Jadi yang saya salahkan itu adalah kita. Kenapa kita tidak mengarahkannya ke desa pedalaman? Jadi itulah untuk ke depan yang lalu tak dapat kita ulang balik. Bupati, wali kota, gubernur, kepala daerah yang ada sekarang, yang masih hidup, yang belum sakit, yang belum pensiun, yang belum selesai masa jabatannya, kita mesti datang mengingatkan supaya keledai tak masuk di lubang yang sama 2 kali. Itulah perlunya kita membuat profil yayasan. Profil yayasan YTW. Datang kita presentasi ke tanah. Siapkan dalam bentuk PowerPoint
siapkan dalam bentuk buku. Ini yang sudah kami buat di Bagan Benio, ini yang sudah kami buat di Talang Mama, ini yang sudah kami buat di Suku Akit, ini yang sudah kami buat di Batu Tilam. Bapak kalau mau support silakan. Kita tidak mengemis, kita tidak meminta, dan kita tak ada kepentingan apapun. Kita hanya ingin supaya dia tidak mati macam pendahulunya tak berbuat apa-apa. Kita sudah menyelamatkan dia. Tapi jangan ikut. Nah, jadi silakanlah pengurus dengan yang lain-lain. Karena kalau saya ikut ke situ, nanti dia minta jadwal, susah saya nolak. Nah. Lalu kemudian pada kesempatan yang lain, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ini istrinya Pak Anu. Oh, orang kaya di daerah. Bapak di mana sekarang? Sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Padahal dengan kebun sawit yang dia punya, dengan ruko-ruko yang ada, amat sangat bisa mensupport dakwahnya. Tapi kenapa tak bisa? Karena kita tak boleh suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Saya suuzon justru ke kita, ustaz-ustaz. Karena kita tidak pernah datang kepada dia. Kita hanya datang ketika dia undang untuk khutbah. Kita hanya datang ketika dia undang untuk tausiah ke rumahnya dalam rangka halal bihalal. Kita hanya datang ketika dia mengundang kita hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Habis itu makan dan pulang. Tak pernah kita presentasikan ke dia. Maka masih banyak lagi orang-orang yang diberikan Allah amanah rezeki. Kita datang, kita presentasi ke dia. Boleh kami datang ke rumah Bapak? Acara apa nih Pak Ustadz? Ada yang mau kami presentasikan. Ini buku profil kami, ini video-video pendek kami, dan ini adalah, kalau boleh kami presentasi pakai PowerPoint. Nah, boleh. Nah, ini yang kami lakukan di Batu Tilam, ini yang kami lakukan di Suku Akit, ini yang kami lakukan Anak Dalam, ini yang kami lakukan di Suku Sakai, ini yang kami lakukan di Suku Laut. Bapak kalau mau support, ini kelas yang bisa dibangun, ini per bulan guru-guru, ini jelaskan semua. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau percaya menolong silakan, yang tak mau tak apa-apa. Orang-orang kaya macam Bapak ini banyak dan udah mati semua. Kita udah sampaikan. Tapi yang menyampaikan ini Ustaz Alnob, Ustaz Tatang, Ustaz Jamal. Saya jangan. Karena kalau saya nanti ambut tekobek dek jadwal. Kami kan udah tolong kemarin, Ustaz kok nggak mau undangan kami. Nah, tapi ide-ide ini untuk menyelamatkan pejabat, menyelamatkan orang kaya. Ada lagi yang perlu diselamatkan? Ada. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya anak Buya Pulan. Dulu waktu saya masih kuliah di IAIN Susko Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab tahun 1996. Inilah Buya yang paling, kalau bahasa kampung awak, most popular. Semua orang kenal. Dari mulai pengajian subuh, kajian duha, kultum zuhur, kajian asar, pengajian ibu-ibu, wirid yasin, pengajian malam, iktikaf tahajud. Saking banyaknya dia berkeliling berceramah di kantor dinas, kabupaten, kota, provinsi, Islamic Center, sampai dia tak pernah ke pedalaman. Dan dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Gara-gara apa? Gara-gara YTWU belum lahir untuk mengajak dia. Maka kita ajak, tapi jangan mau ngajak. Nah, sebab kalau saya mengajak nanti Allah sok mantap soman itu. Perlu dia ajak-ajaknya awak. Belum nyelahi awak le ceramah. Nah, yang mengajak itu Ustaz Jarlis. Karena Ustaz Jarlis kok mengajak jelas. Joleh sumur bor ko bapu. Jadi 3 jenis manusia ini tetap ada sampai hari kiamat. Ada orang yang diamanahkan kepemimpinan politik, ada orang yang diamanahkan harta benda, orang kaya, ada orang yang diamanahkan ilmu, dan ketiga mereka ini sebagian sudah punah, tak pernah turun sama sekali ke desa terpencil suku pedalaman. Ustaz, saya diajak, diselamatkan oleh mahasiswa, oleh adik-adik kelas,
oleh kawan-kawan dan sahabat. Ada komunitas Kampar Berbagi, ada komunitas-komunitas Trabas, ada komunitas Atos, ada komunitas yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, tolong jangan tersinggung. Ustaz tadi tak ada menyebut kami sekalipun. Ambo terlupa. Untuk menebus kesalahan Ustaz, buatkan kami endorse. Ayo BKOB. Tentukan saja titik-titiknya, buatkan kalimat-kalimatnya, nanti kita share kemana-mana. Mungkin pahala ceramah ambo lah habis dek riak, dek sum'ah. Tapi pahala endorse kok dek awak terlupa, mungkin itu yang menyelamatkan awak. Berapa banyak yang tidak kita sangka sebagai amal, ternyata amal di hadapan Allah SWT. Saking sibuknya ngobrol cerita, lalu kemudian teh manis yang di depan kita dingin. Lalu karena sudah dingin datang semut. Pas mau diminum, ada semut yang terkatung-katung berenang tak bertepi di tengah gelas tadi. Lalu karena kita khawatir terminum, kita angkatkan dengan ujung jari, kita campakkan keluar. Mungkin itulah yang menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Kasih sayang Allah hanya turun kepada orang yang ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama. Maka sayangi makhluk Allah yang di bumi, makhluk Allah yang di langit. Malaikat-malaikat memohonkan supaya Allah turunkan kasih sayang kepada engkau. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak berikan kasih sayang untuk dia. Kita datang kepada pejabat karena kita sayang sama dia. Jangan sampai dia mati, jabatan tak lama tapi hisabnya lama. Kita datang kepada orang kaya karena sayang kita sama dia. Jangan sampai dia mati, tuntutan hartanya lama hisabnya di hadapan Allah. Kita datang kepada ustadz, kawan, sahabat, sejawat dengan kita karena di ilmunya banyak dan dia akan dituntut di hadapan Allah, dan kita perlu selamatkan dia. Apakah kita sudah selamat? Belum. Abdul Somad belum ada jaminan untuk selamat, dan kita berusaha untuk saling menyelamatkan. Ustadz Al-Nok duluan masuk surga, tarik tangan saya. Jamaah yang tidak tampil di depan, tidak terang benderang wajahnya karena cahaya, dia mungkin di sudut pojok sana, tapi hatinya lebih bersih, niatnya lebih tulus, dia lebih ikhlas karena Allah, dia lebih dulu masuk surga. Orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Dia pandang ke kanan, dia tengok ke kiri, kemana sahabat kami dulu di Batu Tilam. Dia bertanya kepada malaikat, dulu kami sama-sama sholat subuh, sama-sama bertahajud, sama-sama ke Batu Tilam, sama-sama ke pedalaman, sama-sama berangkat dari Kuntu. Cuman beda Ustaz Somad sampai duluan. Di mana sekarang? Hah? Walaupun orang duluan bahkan. Lalu kemudian orang beriman itu almar'u ma'aman ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta karena Allah di dunia, itu juga yang membawa kita nanti ke surga Jannatul Firdaus. Kita tidak ada dikasih duit apapun untuk datang berangkat sampai kemari. Kendaraan bawa sendiri, rusak sendiri, hancur sendiri, terbonam sendiri, terkubur sendiri, bahkan membayar dengan sekian bayaran. Kenapa mau datang bersusah-susah kemari? Karena setiap orang punya selera yang berbeda. Ada orang yang seleranya simpel saja. Kalau dia mau makan ikan, dia pergi ke pasar, dia beli ikan, dia pulang, dia goreng. Ada yang lebih simpel lagi. Pergi ke rumah makan, tinggal tunjuk kaca. Iko. Namanya touch screen. Tapi ada orang yang tidak begitu. Dia tidak mau yang simpel. Dia cari hari libur, dia sewa speedboat, dia pakai mobilnya, 3 jam menuju tepi sungai, parkirkan kendaraan, naik speedboat, pergi ke tengah laut, mancing. Pas ditanya orang kemana? Mancing, libur 1 hari. Ikan kan banyak di pasar pagi Arengka. Yang penting bukan masalah ikannya Ustaz, tapi adventure. Itulah makna tulisan yang ada di kartu umroh kita masing-masing. Adventure to Batu Tilam. Ada petualangan yang luar biasa. Walaupun sesudah mancing itu tidak juga dapat. Ujung-ujungnya ke pasar pagi Arengka aja. Jadi yang membuat kita datang kemari ini adalah ada sesuatu yang lalu dapat kita temukan dan kita rindu lagi ingin datang. Saya yakin dan percaya itu yang membuat kita tetap bersama di sini, dan kita tidak ingin adventure itu hanya pada batas dunia saja. Tapi ada yang lebih daripada itu adalah adventure akhirat. Sehingga
ketika kita mati nanti menghadap Allah, entah siapa yang duluan, maka ada kenangan yang indah. Ketika datang berita si Fulan, loh sama-sama awak potong. Untung ada fotonya untuk update status. Tinggal melingkari merah aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan awak pun komen, lah insya Allah dulu potong waktu di Batu Tilam perasaan. Tapi lah ada juga tanda-tandanya waktu itu. Apa buktinya? Lambe waktu tiba. Inyon lambe tiba nyolong dan duluan sampai ke tuh kan. Kalau ambo masalah mati kok terserah Allah SWT dan terserah bapak ibu duluan, ambo belakangan boleh, atau awak balik ambo belakangan kalian duluan. Apapun yang datang kepada kita, maka kita semuanya sudah siap insyaallah. Karena malaikat maut tidak datang bertanya siapa yang sudah siap, siapa yang belum siap. Dulu saya berpikir bahwa mati itu nanti menunggu 63 tahun. Tapi begitu kawan-kawan yang satu angkatan meninggal, satu kelas meninggal, sama-sama duduk di samping meninggal, satu-satu kawan itu pergi, di situ mulai cara berpikir saya berubah, bahwa aku bisa saja kapan mati. Maka aku penuhkan jadwal ini sekarang. Karena kalau kita mati nanti tak ada gunanya lagi. Kapan kita pergi ke Batu Tilam? Iko tanah. Kapan kita ke Bagan Benio? Iko. Andai mati sebelum ke Bagan Benio itu sampai, niatnya sudah sampai. Makanya kata dalam hadis disebut berapa orang yang niatnya lebih baik daripada amal. Niatnya lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena amal bisa disusupi riya, tapi niat tak bisa. Banyak orang beramal, tapi amalnya terusak. Tapi orang berniat, niat tak bisa disusupi riya. Andai mati sebelum ke Bagan Benio, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kita disuruh berniat baik, berpikir baik, bercakap baik, berbuat baik. Datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, innalillah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. Kullu amrihi khairun. Semuanya baik. In asabathu dharra, in asabathu sarra. Kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, indah, tenang, nyaman, kenyang, lenang, senang, syakar. Dia bersyukur pada Allah. Karena khairan lahu, baik untuk dia. In asabathu dharra. Kalau yang datang itu sakit, susah, payah, jelimet, ribut, miskin, melarat, sabar. Dia bersabar. Karena khairan lahu. Itu pun baik juga untuk dia. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sengaja anak kita ke depan untuk menjadi imam. Kelas 2. Kelas 2 SMP Sanawiyah. Ambo wakatunya jadi imam dari tadi malam sampai tahajud tadi. Ambo mulai balik bilo ambo kelas 2 Sanawiyah. Tahun 1990 ambo masuk Sanawiyah. 1992 ambo kelas 2 Sanawiyah. Belum sanggup rasanya ambo jadi imam tahun 92 itu. 92 awak masih cabut lagi ke mall. 92. Tapi lah haji. Hah? Tapi lah haji. Lah haji tapi cabut sekali-sekali bisa. Tahun 92 kelas 2 Sanawiyah belum sanggup jadi imam. Menggeretek lah aku. Inyolah sanggup jadi imam. Luar biasa. Dari mana tuh? YTWU. Apa nama pesantrennya? Nurul Azhar. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Luar biasa. Dari mana itu? Dari semua donatur-donatur. Jadi kalau mau menengok mana hasil bangunan YTWU, kok postingannya. Mana hasil yang dikirim untuk Masjid Batu Tilam, kok bukan foto saja, kami sudah sampai di situ. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Ini adalah proses untuk mewariskan sesuatu untuk anak-anak awak, adik-adik awak di masa akan datang. Kalau awak mati, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, siapa yang akan menggantikan kami? Kaulah anak awak yang lah bisa jadi imam. Mereka bukan hanya sekedar jadi imam sembahyang malam tadi, maghrib, isya, jamak, takhir, bukan sekedar imam tahajud dan witir, tapi mereka akan menjadi imam, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Mengapa awak bawa kini? Supaya bisa menjolehkan ke adik-adiknya.
ikonan dilakukan oleh Ustadz Alnaf dulu, ikonan dilakukan oleh ketua pembina Ustadz Tatang dulu, ikonan dilakukan oleh buya-buya awak dulu, sampai ke situ. Itulah masjid yang mereka buat dulu. Waktu mereka datang ke sini membawa anak-anak murid mereka, awak waktu itu sudah lama mati menghadap Allah SWT, tapi mengalir tetap. Awak berharap apa yang awak buat kau mengalir untuk kita semua sampai hari kiamat insyaallah. Kita tak punya kekuasaan. Innama anta munzir, engkau hanya bisa memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tak punya kekuasaan untuk memaksa orang. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kau pakai kekuasaanmu untuk memaksa orang supaya mereka beriman? Enggak. Kita hanya mengajak, da'i ilallah. Nahnu du'at la qudat. Kita hanya da'i, mengajak orang. Kita bukan hakim. Kita bukan hakim yang membawa martil kemana-mana. Kamu bersalah, kamu terdakwa, kamu masuk neraka. Kita hanya mengajak orang ke jalan Allah. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tu'assiru, jangan persulit orang. Tapi bukan berarti kita disuruh mempermudah-mudah lalu mudah semuanya. Gimana nih Pak Ustadz, kami belum bisa sholat, nggak apa-apa, yang penting transfer aja dulu ke YTWU. Kalau gitu kami masuk surga Pak Ustadz? Masuk surga, cuma agak lama sedikit. Kita tetap mengatakan pesan Ustadz Alnaf, as-sholatu imaduddin. Sholat yang agama, sholat nomor 1. Jangan sampai tinggal sholat. Sholatnya bagaimana? Sudah direkamkan dari mulai sholat tahajudnya. Oh, uang sangku aku. Ini baju hitam. Pakai kain hitam. Tiba-tiba ada pula keluang mereka kalau di situ. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang soleh ketawa di dunia, tertawa juga di akhirat. Orang yang tertawa berbuat dosa di dunia, menangis di dalam neraka jahanam. Bukan hadis Nabi, tapi ada sebagian yang mengatakan, disebutkan dalam hadis, bukan hadis, itu ucapan ulama, bahwa orang yang tertawa di dunia saat beramal soleh, maka tertawa juga, dhahikatum mustabusyirah, tertawa dengan wajah yang cerah di dalam surga. Muttaqiina fiha 'alal araik, duduknya bukan duduk sini, duduk santai di atas dipan-dipan. Duduk santai itu kepalanya begini selonjoran. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan yang tak tercapai dulu di dunia. Apa yang diinginkan dulu di dunia tak tercapai, dapat. Jadi kalau ada orang mengatakan di dunia ini kita mungkin tak bertemu adinda, di akhirat kasih tak sampai. Mala a'yunun ra'at, yang tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, yang tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tak pernah terlintas di hati manusia. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Macam mana kita singgah semalam di masjid, apa nama masjid awak? Nurul Azhar. Nurul Azhar. Bagaimana kita semalam singgah di masjid Nurul Azhar itu? Begitulah persinggahan kita di dunia ini. Baik yang jadi pejabat, baik yang jadi orang kaya, baik yang jadi atlet, baik yang jadi apapun, persinggahan di dunia ini macam persinggahan di masjid Nurul Azhar semalam. Macam mana kita singgah di situ semalam? Macam kita singgah semalam. Ada yang singgahnya sebentar, ada yang singgahnya lama. Kami agak lama semalam. Copet tiba, menunggu uang pula. Bonek menunggu sampai itu. Bila lah uang kau tiba. Tapi ada yang singgah saja, sekejap aja singgahnya. Begitu sampai penyerahan, tanda tangan, selesai. Begitulah persinggahan kita. Makanya dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau. Ini bukan kampung kita. Kita hanya sejenak sebentar di sini. Kalau sudah dikatakan ketua jam 10, mesti siap. Mau mandi, sudah mandi, belum mandi, sedang berenang, siap jam 10. Harus. Idza jaa ajaluhum. Kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan. Tak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastaqdimun. Banyak orang mengatakan, saya siap mati Pak Ustaz. Mati, kau siap tak siap tetap mati.
Yang awak siapkan kini, yang awak buat kau sampai 2 kali datang, kau bukan untuk siap mati. Apa yang mengalir sesudah itu yang kita siapkan. Tahun lalu kita datang bawa beras, beras dimakan habis, tak mengalir. Kita ingin sesuatu yang mengalir. Nampak tapak, nampaknya ikon nanti tamu-tamu akan banyak datang ke Batu Tilam. Di mana awak buatkan rest areanya? Mesti ada masjid. Di mana awak dapat tanah wakaf? Akhirnya muncullah ide-ide. Akhirnya terwujud masjid. Mengalirnya sesudah mati. Lalu kemudian sesudah dapat awak masjid, mesti ada imam, mesti ada guru, mesti ada sekolah. Itu yang kita inginkan. Jadi nanti kalau ini sudah terwujud semuanya, mereka perwakilan anak kita, satu dari siswa Nurul Azhar, mereka lah nanti akan membuat yang sama macam ini di semua desa-desa terpencil di Riau. Kalau semua Riau sudah mereka buat macam ini nanti, mereka akan melanglang buana ke tempat yang lain. Mereka pergi ke Kalimantan, mereka pergi ke Sulawesi, mereka pergi ke Papua, mereka pergi ke wilayah timur Indonesia, dan tak mustahil mereka pula akan sampai ke Afrika mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana dulu ulama-ulama sampai kemari, begitu pula lah mereka mencari tempat-tempat. Mereka tidak pernah merasa aman di zona nyaman. Yang membuat kita tak mau keluar itu adalah merasa aman di zona nyaman. Kuliah, kerja, dapat duit, nikah, punya anak, rumah, istri, punya anak, liburan, jalan-jalan, sakit, mati. Apa beda kita dengan kucing anggora? Apa beda kita dengan ikan mas koki? Kasih makan, jalan-jalan, mati. Selesai. Tak ada misi dalam hidup. Tak ada visi misinya. Kalau ditanya, kau mau jadi apa? Mau jadi PNS. Jadi PNS tak salah. Ambo PNS. Walaupun lakalu. Enggak salah, tapi ada visi misi di balik itu. Kalau kita tidak mengambil peluang PNS itu akan diambil orang lain. Ustaz, nampaknya saya mau resign Pak Ustaz. Ini haram-haram nih semua. Yakin kalau kamu keluar dari situ akan duduk di situ malaikat? Enggak, Ustaz, setan duduk di situ. Lebih parah lagi. Wah, angkat setengah setan. Hanya setan 1%. Kalau sudah sampai mati, tak bisa ditambah. Kau contohnya Miko, kalau mati tidak bisa tambah. Kau menunjukkan sudah habis sudah. Tidak ada istilah isi ulang. Nyawa yang sudah dititipkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berikan usia kita ini berkah. Anak-anak kita mendengar cerita kita ini. Mizian Haziq Abdillah akan sampai kemari. Sami Ahmad Misbahi Ibadillah datang kemari. Kalau saya masih hidup, kalau saya sudah mati, mereka akan tengok, oh di sini babah dulu, oh di sini dia dulu, oh di sini kawan-kawannya di sini, oh di sini sahabat dia dulu. Ditengoknya foto kita, oh di sini dia dulu tausiah, dicarinya batang kayu. Sini babah dulu. Itu yang mau kita ingatkan. Itu yang mau kita inginkan. Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan warisan disikonya mabuk dulu, disikonya sakau dulu. Nauzubillah. Catatan-catatan dosa yang lama dulu mudah-mudahan sudah ditutupi, diampunkan Allah SWT. Sampai bila Buya tausiah kok? Sampai waktu yang bagus untuk foto-foto. Kenampaknya matahari sudah terbit, sunrise, sunset sudah petang, ke sunrise matahari terbit. Ada drone, ada drone. Ada. Nanti awak tahu gak salahnya situ. Allah baik. Kibar bendera, itu sangat penting. Jangan sampai nama janggut-janggut kau ditukar di kamu. Semua yang kita lakukan ini ada unsur-unsur duniawinya. Tapi Islam tidak menyuruh kita meninggalkan dunia. Perjalanan kita ini dunianya dapat, akhiratnya dapat. Tahun depan, walaupun menjelang setahun itu tetap datang kemari. Pak Mahmud dia tidak per tahun, per bulan datang. Di tengah kesibukan proyek-proyek yang lain tuh. Dan dengan banyaknya itu justru mereka lebih sehat. Jadi kalau ada orang mengatakan tak usah banyak-banyak kali kegiatan Ustaz, sakit nanti Ustaz. Contoh Pak Om, makin banyak makin sehat.
Jadi artinya kita tambah jadi. Karena adrenalin itu bangkit karena kesulitan. Kalau kita cuma duduk baring, saya kalau sampai 3 hari 4 hari saya di rumah demam badan saya. Tapi keliling itu sehat. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang merasa sakit-sakit, ikuti aja program BTWU. Sehat insyaallah. 2 gondang aja. Kalau tidak sehat mati. Jadi kawan-kawan ke depan, kalau memang saya setahun sekali atau seberapa bulan sekali, nanti kita buat share, ramaikan, selamatkan komunitas-komunitas, bawa cerita-cerita ini datang kemari. Yang kemarin foto penasaran, kata dia indah ya kalau ada airnya. Alhamdulillah turun air tadi malam. Tapi karena cemas, berdoa dia sekali lagi tak jadi turun lobek. Nah, ini tak nampak air. Tapi kita sudah menikmatinya insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan ke Ustaz Alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak rahmati Allah, ini